Assalamualaikum Bu Yuni. Iya, waalaikumsalam Bu Aci. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, walaupun agak sedikit capek. Bu, dari kita pertemuan hari ini, jenengan kan akan melakukan coaching. Ya, Nah, jadi Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? untuk kali ini saya akan mengembangkan kompetensi saya dalam melakukan coaching. Bagian mana Bu yang ingin saya amati? Bagian saya ketika saya memberikan suatu pertanyaan ketika terlaksananya coaching dan menemukan beberapa solusi dari permasalahan coaching itu sendiri. Oke, terus menurut Ibu, penilaian Ibu sendiri bagaimana terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Saya merasa jika pertanyaan yang selama ini saya berikan atau yang saya tanyakan itu menurut saya masih ada yang kurang, kemudian bisa jadi kurang mengena terhadap coachingnya, sehingga dalam memberikan solusi itu kadang masih belum, saya merasa belum maksimal gitu, merasa belum maksimal. Oke, jadi harapannya dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini apa? Harapannya nanti saya dapat merefleksikan kegiatan coaching ini, sehingga dengan kegiatan refleksi ini itu saya meminta bantuan supervisor, Anda sebagai supervisor membantu saya untuk nanti melakukan refleksi kegiatan ini. Baik Bu, silakan kita melakukan kegiatan coaching ini dan saya akan melakukan pengamatan sesuai, semoga kita mendapatkan hasil yang kita harapkan nanti ya. Iya. Terima kasih Bu. Bu Sri Wahyuni, silakan masuk. Iya Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Ya, sebenarnya tidak terlalu baik sih, makanya saya ingin ketemu dengan ibu seperti itu. Kelihatannya itu Ibu ada masalah mungkin. Kelihatannya kok kayak murung. Jadi saya melihat itu kok kayak ada yang aneh. Iya Bu, sebenarnya saya memang butuh seseorang untuk saya boleh bercerita tentang apa yang menjadi keresahan saya beberapa waktu ini. Jadi apa yang bisa saya bantu Ibu? Saya ingin berharap dari pertemuan ini saya menemukan titik temu dari apa yang menjadi keresahan saya itu selama ini. Kalau begitu bisa Ibu ceritakan apa yang ingin Ibu sampaikan atau mungkin permasalahan tersebut Ibu? Ya Ibu, sebenarnya begini, ini sudah terjadi beberapa waktu. Jadi saya itu kebetulan berada di sebuah sekolah Ibu, dan ada satu teman guru saya itu sebenarnya tidak terlalu sepuh ya, tapi sakit-sakitan, sering sakit-sakitan. Jadi kalau dihitung itu satu minggu itu bisa 2-3 kali itu kontrol itu ke rumah sakit. Nah padahal di sekolah saya itu gurunya terbatas, tidak terlalu banyak. Jadi kalau untuk mengisi kelas-kelas yang kosong itu agak kerepotan. Sementara saya sendiri melihat beliau yang sakit butuh perawatan, untuk tidak memberi izin itu kok ya rasanya tidak enak begitu. Kalau saya ada waktu pasti saya mengisi Bu di kelasnya yang kosong. Tetapi tahu sendiri kalau sebagai kepala sekolah itu hari ini ada rapat, ada pertemuan dan lain sebagainya. Itu jadi saya itu bingung Bu, bagaimana saya harus
mencikapi ini semuanya. Nah, saya berharap bertemu dengan ibu, ada orang yang bisa saya ajak bicara, memberikan sedikit bagaimana saya bisa mengatasi persoalan ini. Itu ibu mungkin ada yang mau ditanya, mau diceritakan lagi mungkin permasalahan yang lain. Kalau memang yang menjadi keresahan saya yang utama memang adalah guru saya yang sakit itu ya Bu ya. Dan saya juga ingin sebenarnya teman-teman itu yang sehat, yang saya lihat teman guru yang sudah sehat, masih sehat itu mereka punya empati begitu ya. Karena kemarin itu saya sempat mendengar bahwa teman-teman itu agak berbisik gitu, agak merasa keberatan kalau guru saya itu terlalu sering izin, kelasnya kosong. Mereka tuh katanya capek untuk mengisi kelas terus seperti itu. Nah, saya kan juga bingung tuh Bu, bagaimana membangun teman saya yang mau berempati, bagaimana juga saya harus bersikap pada teman saya yang sakit seperti itu. Itu Bu. Jadi bagaimana ya Bu ya, saya seharusnya ya Bu ya. Kat. Kalau begitu, menurut Ibu Sri Wahyuni sendiri, untuk ukuran keberhasilan pertemuan kita hari ini itu kira-kira apa ya Bu? Harapan saya dari pertemuan ini tuh Bu, saya nanti tuh bisa menunjukkan sikap yang benar terhadap guru saya yang sakit Bu. Saya harus bagaimana? Guru saya tidak tersinggung, guru saya juga dapat mengikuti atau sesi-sesi kontrolnya sehingga bisa sehat kembali. Dan yang kedua Bu, saya ingin nanti terlihat teman-teman itu memang berempati terhadap guru saya yang sakit sehingga bisa saling mengisi. Itu mereka pengennya seperti itu. Oke, jadi fokusnya pada sesi ini itu tujuannya apa ya Bu? Tujuannya yang utama adalah kelas yang ada dipegang oleh guru saya yang sakit itu selalu terisi oleh guru sehingga pembelajarannya berjalan dengan lancar. Dan yang kedua, guru saya yang sakit itu tidak merasa minder, tidak merasa rendah diri karena sakitnya, tetapi bisa bersemangat. Seperti itu ya Bu ya. Iya. Kat, dari skala 1 sampai 10, menurut Ibu Yuni itu sendiri, Bu Yuni itu sekarang berada di posisi skala berapa dalam usaha mencapai tujuan tersebut Ibu? Ya begini ya Bu, saya kan memang sudah berusaha untuk mengatasi kerisauan atau keresahan saya ini, tetapi yang saya lihat saya belum cukup berhasil untuk membawa guru-guru dan juga memberikan nyamanan itu. Kalau diukur skala keberhasilan saya merasa masih di bawah angka 6, jadi sekitar angka 5 lah. Itu sangat, bagi saya tuh masih sangat kurang. Skala 5 Bu saya masuk. Berarti kira-kira masih berada di skala 5 ya? Kalau begitu menurut Bu Sri Wahyuni sendiri, hambatan yang dirasakan Bu Yuni saat ini itu berarti apa mengenai guru-guru yang sering izin sakit tadi? Menurut Ibu itu apa hambatannya? Hambatan yang pertama yang saya lihat dari guru saya yang sakit adalah bahwa guru saya itu masih cuek terhadap apa yang dinamakan pantangan-pantangan ketika beliau tidak boleh makan ini dan ini dan ini. Tapi ternyata yang saya lihat itu beliau masih mengkonsumsi makanan-makanan yang jauh dari takaran-takaran dari dokter. Itu hambatannya. Hambatan saya yang kedua itu ya dari teman-teman yang merasa bahwa hal yang dilakukan oleh guru saya yang sakit itu dipakai sebuah kesempatan untuk tidak masuk sekolah.
itu, Bu. Jadi itu merupakan hambatan dan saya berusaha harus membuat teman-teman saya itu mengerti bahwa mereka memang beliau sakit. Itu, Bu. Selain itu apakah ada hambatan lagi kira-kira selain sebagai untuk kesempatan? Yaitu saya merasa bahwa kurang komunikasi antara teman saya yang sakit dengan teman-teman saya yang sehat, guru-guru saya yang sehat yang nantinya akan mengisi kelasnya yang kosong tadi, Bu. Itu juga salah satu hal yang saya lihat sebagai hambatan, tapi saya belum bisa masuk di dalamnya. Begitu. Berarti kalau seperti itu, apa kesempatan yang Ibu miliki sekarang? Ini begini, kemarin saya tuh sempat berpikir ya, Bu, ya, tapi nanti tolong bisa mungkin Ibu membantu saya apakah ini bagian dari solusi saya atau tidak. Saya kemarin tuh sempat berpikir saya akan ketemu sama guru saya yang sakit, kemudian saya juga akan berkomunikasi dengan beliau secara pribadi untuk mentaati apa yang dikatakan dokter. Kalau tidak boleh makan nasi banyak-banyak, ya jangan makan nasi banyak-banyak. Itu rencana saya, Bu. Kemudian saya juga akan minta memang obat yang dikonsumsi, karena kemarin kan beliau tidak terlalu suka minum obat. Mau periksa tapi obatnya itu tidak diminum gitu. Nah ini nanti saya mau mengatakan, saya mengajak beliau lah untuk kalau sudah periksa dia taati dokter, obatnya diminum. Itu yang terlintas di pikiran saya. Kemudian untuk yang teman saya yang selama ini masih istilahnya ya menganggap teman saya yang sakit itu sebagai sebuah kesempatan dan tidak mau berusaha untuk sembuh, sehingga mereka malas untuk mengisi kelasnya. Rencana saya juga nanti saya akan bertemu mereka mungkin lebih intens menyampaikan lah memang keadaan beliau yang sakit begitu, dan mengisi kelas itu tanggung jawab kita bersama gitu. Kira-kira bisa enggak ya, ini moga-moga ya bisa ya. Berarti itu tadi termasuk solusi dalam mengatasi hambatannya tadi, atau bagaimana Ibu? Atau mungkin hambatan yang lain ada mungkin misalkan? Yang selama ini saya lihat hambatan yang lain tidak ada, karena ya yang saya lihat yang terbesar kesulitan atau hambatan itu terlihat dari teman-teman saya yang seperti itu, dan memang cara atau pola pikir dari guru saya yang sakit tadi untuk dia berusaha sembuh dan patuh pada dokter. Jadi kalau ini saya sendiri ya punya sedikit keyakinan sih, kalau guru saya tadi mau taat pada dokter, saya kira kemungkinan untuk kontrolnya juga nanti akan lebih berkurang begitu. Jadi tidak terlalu sering meninggalkan kelas itu. Maksud saya seperti itu. Oke Ibu, kalau begitu menurut Ibu apa prioritas Ibu itu sebagai kepala sekolah dalam masalah ini itu? Prioritas saya yang utama dan penting banget saya sebagai kepala sekolah itu ketika guru saya yang sakit tadi kontrol atau izin kelas, tetap ada yang memegang, yang mengisi. Itu prioritas saya yang utama. Itu prioritasnya ya Bu. Kemudian strategi apa yang Ibu lakukan untuk mencapai tujuan itu Ibu? Kalau dalam pikiran saya ya Bu ya, strategi saya yang pertama ini, kalau saya secara pribadi untuk urusan kesehatan itu kan saya tidak bisa ya, tapi yang saya bisa lakukan di sekolah saya ini, saya tetap akan meminta kesadaran guru yang sehat, yang kebetulan hari itu ada di sekolahan untuk segera ikut mengisi kelas itu, mungkin dengan metode kelas rangkap. Kelas rangkap itu yang ada di dalam benak saya, dan nanti
kalau dimungkinkan akan untuk guru saya yang sakit itu saya letakkan di kelas rendah. Kalau kelas rendah itu kan pulangnya sekitar jam 10. Jadi beliau selama ini kalau kontrol itu kan pulangnya jam 9, jam 9. Maka ketika nanti saya tempatkan di kelas yang rendah, setidaknya beliau itu meninggalkan kelasnya hanya 1 jam. Nah, itu nanti yang akan saya sampaikan kepada teman-teman guru untuk mengisi paling tidak 1 jam itu. Gitu. Kemudian antisipasi apa lagi Ibu jika ada hambatan yang lain lagi misalkan? Ya, yang sedikit saya khawatirkan itu adalah apabila nanti ada teman atau beberapa itu yang kebetulan ada rapat-rapat, misalkan kan kadang-kadang itu ada rapat bos, ada dapodik itu berbarengan begitu ya. Jadi tidak ada yang mengisi kelas yang kosong. Nah, nanti saya akan tetap meminta, ya dalam hal ini adalah guru agama. Guru agama di tempat kami itu dia banyak jam kosong. Ya, jadi paling tidak menungguilah selama 1 jam itu untuk mengisi kelas yang kosong. Itu Bu, kira-kira yang bisa saya lakukan. Kemudian ukuran keberhasilan dalam aksi Ibu itu apa ya Bu? Secara secara pembelajaran, keberhasilan dalam pembelajaran, ukurannya yang pertama adalah kelas tidak ada yang kosong. Kelas selalu terisi oleh guru sebagai pemimpin pembelajaran. Entah siapa itu, meskipun itu bukan wali kelasnya. Itu yang utama ukuran saya keberhasilannya. Keberhasilan saya yang kedua adalah guru saya yang sakit memiliki kesadaran Bu untuk melakukan apa yang sesuai dengan petunjuk dokter. Ukuran saya yang ketiga ini ke teman-teman. Bagaimana teman-teman itu bersehati, saling mendukung, baik mendukung guru saya yang sakit, mendorong untuk dia bisa sembuh, dan juga mendukung kelas yang ditinggalkannya, bisa saling mengisi. Itu yang saya menjadi takaran kalau berhasil lah apa itu ukuran keberhasilan ya begitu. Ibu, kalau begitu komitmen apa yang Ibu buat dalam menjalankan rencana aksi tadi itu Bu? Gini, kali saya memang senang dengan waktu ya Bu. Ini nanti saya akan segera mengeksekusi istilahnya apa yang menjadi rencana saya untuk saya eksekusi. Setelah saya mengadakan beberapa pertemuan, baik itu dengan guru saya, dengan yang sakit, kemudian saya kurang lebih lah ini ya, saya 1 bulan ini saya bisa berusaha menyelesaikan persoalan ini. 1 bulan ini ya? 1 bulan ini. Kalau begitu, siapa saja Ibu yang dapat menjaga komitmen tersebut dalam dalam menjaga komitmen tadi? Siapa saja yang terlibat? Ini ya, karena saya terus terang ini harus bekerja sama dengan banyak hal ya, banyak teman ya. Yang pertama saya harus yang dapat menolong saya adalah teman-teman guru saya yang sehat. Itu yang nomor 1, teman-teman guru saya yang sehat. Yang kedua adalah teman saya yang sakit itu sendiri, dia juga harus mau bisa berkomitmen untuk menjaga sehatnya. Itu yang bisa membantu saya, dan tentunya diri saya sendiri untuk bisa mewujudkan sebuah kondisi kekeluargaan di sekolah saya. Baik. Berarti kapan ya Bu kita akan mengadakan tindak lanjut lagi selain sesi ini Bu, untuk menindaklanjuti sesi ini? Iya. Jadi kan saya minta satu bulan ya, jadi 1 bulan itu saya akan selalu berusaha saya melihat progresnya. Dan kalau ini tanggal 26 ya, mungkin kita bisa ketemu 3 minggu lagi Bu. Jadi saya akan mengatur sama Ibu, saya akan menyampaikan perkembangan yang ada dari rencana-rencana yang ada di dalam pembicaraan ini. Baik, kalau begitu berarti 3 minggu lagi saya akan mendengarkan cerita Ibu tentang aksi Ibu dalam masalah ini itu seperti apa. Kemudian
setelah melaksanakan rencana aksi nyata itu, kira-kira kesimpulan dalam obrolan ini, dalam coaching ini itu apa ya Bu? Hari ini benar saya mendapatkan sebuah kekuatan untuk yang pertama saya bisa menyelesaikan keresahan saya menyangkut guru saya yang sakit. Saya mendapatkan solusi bagaimana saya harus nyereh atau saya harus memberi penguatan semangat untuk dia sembuh. Yang kedua, hari ini saya juga mendapatkan sebuah cara untuk melakukan pendekatan terhadap teman-teman saya yang sehat. Yang ketiga, jelas saya punya harapan Bu bahwa ke depan murid-murid saya yang ditinggalkan oleh guru saya yang berobat akan ada guru yang akan mendampingi mereka. Itu yang saya rasakan hari ini. Begitu ya Bu ya. Terima kasih untuk obrolan pertemuan ini. Sampai jumpa, kita bertemu lagi 3 minggu yang akan datang ya. Semoga berhasil Ibu. Terima kasih atas waktunya, terima kasih sudah mendengarkan saya, kalau kesah saya itu. Kalau begitu saya permisi ya. Oh Bu, iya iya, terima kasih Bu Sri Wahyuni. Ya, terima kasih Bu, hati-hati Bu. Alhamdulillah tadi Ibu sudah melakukan coaching. Kalau menurut Ibu, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap performa dalam kompetensi yang tadi Ibu sudah lakukan? Baik Bu Aji, menurut saya sudah berusaha semaksimal mungkin dalam melakukan coaching klinik ini. Namun saya masih merasa deg-degan atau rasa gugup saat melaksanakan coaching ini Bu. Yang membuat Ibu menilai demikian itu apa? Saya berusaha maksimal itu karena saya memang sebelumnya sudah mempersiapkan dan sudah belajar dengan alur tirta bagaimana coaching klinik itu terlaksana. Dan saya gugup itu karena saya takut saat membantu memberi solusi itu apakah nanti sesuai atau tidak, kayak gitu loh. Gitu ya Bu. Ya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu tadi dari kegiatan coaching yang sudah Ibu lakukan? Ya, silakan Ibu. Namun demikian saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan ya. Misalnya adalah tadi saat melakukan tujuan umum, saya mengamati Ibu belum maksimal dalam membantu memberi kesimpulan mengenai kegiatan apa yang akan dilakukan itu. Hal ini merujuk ke standar yang seharusnya Ibu juga membantu coaching untuk menemukan fokus apa yang akan dilakukan gitu. Tadi kan hanya baru coachingnya saja, tapi Ibu juga sebenarnya bisa membantu coach juga untuk menyimpulkannya supaya lebih mantap gitu nggih. Fokusnya tuh apa? Kayak gitu. Baik, rencana selanjutnya dari tindakan hari ini apa Bu? Rencana dengan Saya akan melaksanakan refleksi Ibu dari kegiatan ini. Refleksi dulu. Oh gitu nggih. Iya. Jadi setelah kita melakukan diskusi ini, terbayang apa yang untuk meningkatkan performa Ibu ke depannya gitu. Yang rencana Ibu ke depan gitu. Oh gitu, sesuai dengan yang Bu Sri Wahyuni tadi bicarakan, bahwa kita akan melakukan coaching klinik lagi di 3 minggu selanjutnya. Melakukan pertemuan lagi. Ya, gitu, melakukan Bu. pertemuan lagi Bu, 3 minggu selanjutnya. Oke, nanti dari apa yang hasil pengamatan kita hari ini akan saya catat di form supervisi akademik, di mana di situ nanti akan tercatat apa saja capaian Ibu hari ini dan bagaimana apa saja yang masih perlu diperbaiki, sehingga kedepannya jenengan juga punya arsip apa saja yang
arsip untuk perbaikan ke depan dalam melakukan coaching ini nggih. Iya Ibu. Oke, selanjutnya apa yang kita dapat dari proses yang kita lakukan hari ini, Jos? Itu bisa memberikan sedikit kesimpulan yang kita lakukan.